Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurjana dengan NIM 860440979 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPBJ Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial kedua yaitu filsafat ilmu, dan topik kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Banyak yang mengira filsafat ilmu itu terlalu abstrak dan jauh dari praktik pendidikan di kelas. Padahal, keduanya punya hubungan timbal balik yang sangat erat. Filsafat ilmu memberi arah dan ilmu pendidikan memberi bukti nyata di lapangan. Mari kita bedah dalam 4 poin. Yang pertama, yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan tidak bisa berdiri sendiri tanpa dasar yang jelas. Disinilah peran filsafat ilmu. Dia bertanya, apakah pendidikan benar-benar sebuah ilmu? Apa objek kajiannya? Bagaimana cara kita tahu bahwa suatu metode mengajar itu benar-benar efektif, bukan hanya sebuah kebetulan? Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas mutu. Ia menjaga agar ilmu pendidikan tidak berubah menjadi sekadar kumpulan opini atau kebiasaan turun-temurun. Dengan adanya fondasi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, kita bisa memastikan bahwa teori dan praktik pendidikan memiliki landasan ilmiah yang kuat, tujuan yang jelas, dan nilai yang bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, pendidikan yang bermakna juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungannya dua arah. Jika filsafat ilmu memberi kerangka berpikir, maka praktik pendidikan di lapangan menjadi tempat pengujian gagasan itu. Misalnya, ketika kita menerapkan pembelajaran berbasis masalah atau project-based learning, kita sebenarnya sedang menguji sebuah asumsi epistemologi, yaitu bahwa pengetahuan yang paling baik diperoleh ketika peserta didik aktif mencari dan membangunnya sendiri, bukan hanya sekedar menerima ceramah. Jadi, setiap inovasi pembelajaran yang berhasil adalah bahan bakar untuk memperkaya diskusi dalam filsafat ilmu. Ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis untuk membedah persoalan pendidikan? Jawabannya, karena filsafat ilmu punya 3 cabang utama yang sangat tajam. Yang pertama, yaitu ontologi. Ia bertanya, apa hakikat manusia sebagai peserta didik? Apakah ia objek pasif atau subjek aktif yang punya potensi? Kedua, yaitu epistemologi. Ia mengkaji bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh dan dibenarkan. Apakah cukup dari buku teks atau harus lewat pengalaman dan refleksi? Ketiga, yaitu ontologi. Ia mempertanyakan nilai. Untuk apa pendidikan ini? Apakah hanya untuk lulus ujian? Keempat, mari lihat contoh konkret penerapannya. Dalam kebijakan, kita bisa lihat kurikulum merdeka. Konsep kemerdekaan belajar ini lahir dari pemikiran filsafat bahwa setiap peserta didik punya cara dan kecepatan belajar yang berbeda. Dalam kurikulum, pemilihan mata pelajaran dan profil pelajar Pancasila mencerminkan nilai aksiologi tentang manusia Indonesia ideal yang ingin kita bentuk. Dalam proses pembelajaran, metode diskusi dan tanya jawab ala Socrates mencerminkan epistemologi bahwa kebenaran lahir dari dialog kritis, bukan indoktrinisasi. Jadi, setiap kali guru memberi keputusan di kelas, sebenarnya ia sedang menerapkan filsafat ilmu sadar atau tidak. Jadi, singkatnya begini, filsafat ilmu dan ilmu pendidikan adalah dua sisi mata uang yang saling menguatkan. Filsafat ilmu memberi arah, kerangka, dan kritisme, sementara ilmu pendidikan memberi konteks nyata dan bukti praktek. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan kehilangan arah dan makna. Tanpa praktik pendidikan, filsafat ilmu hanya menjadi wacana kosong di atas kertas.